TV. Pada siang hari ini, biasanya kita jadwalnya pagi, tapi karena mungkin ada jadwal yang berbeda, kita harus ada kegiatan perpisahan anak-anak SMP pada saat kondisi COVID kali ini, makanya kita undur kajian kita menjadi jam 2 siang. Dan mudah-mudahan teman-teman sahabat Nurul TV semuanya tetap semangat mendengarkan kajian mengenai apa yang dihadirkan oleh Nurul TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kali ini, sahabat semuanya, kita buka kajian kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga teman-teman sahabat Nurul TV semuanya tetap semangat untuk mengejar amal ibadah. Apalagi minggu ini kita sudah masuk kepada sudah masuk ke 10 terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan sebuah rahmat malam Lailatul Qadar. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu. Dan kali ini kita dari Nurul TV akan membahas kajian mengenai kisah para sahabat dan bagaimana heroiknya para sahabat ketika mereka berjuang menegakkan agama Islam itu. Mudah-mudahan dari pembahasan kita kali ini mengenai kisah heroik para sahabat memberikan manfaat dan sebuah pencerahan bagi kita apa yang mesti kita lakukan untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kisah heroik para sahabat ini akan dibahas oleh Ustadz muda, yaitu Ustadz Wasil Tanjung, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada hari ini. Pada Ustadz Wasil Tanjung, silakan. Wah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kali ini Ustaz Wasil Tanjung akan membahas mengenai kisah heroik para sahabat. Karena kita tahu bahwasanya kisah-kisah heroik inilah yang nantinya yang akan memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Apa yang mesti kita lakukan? Karena kalau seperti Superman, Spiderman itu hero-hero imajinasi. Nggak ada inspirasinya. Tidak ada inspirasinya. Tidak. Dan kali ini adalah hero-hero yang benar-benar ada dan real dalam kehidupan nyata. Dan itu bisa kita contoh. Dan kalau saya banyak cerita kayaknya kurang pas. Makanya kita berikan kepada Ustadz Wasil Tanjung. Karena kita tahu Ustadz Wasil Tanjung sudah punya channel YouTube nih mengenai sirah-sirah para sahabat. Dan insya Allah kalau kalian ikutin channel YouTube-nya dari hari pertama sampai hari ini, ada banyak kisah-kisah para sahabat. Dan bisa jadi teman-teman Nurul TV pengen tahu bagaimana kisah-kisah para sahabat, bisa cari link. Nantinya akan kita share link beliau, YouTube beliau mengenai berkisah tentang para sahabat. Baik, kepada Ustadz Wasil Tanjung kami persilakan untuk menyampaikan kajian kali ini mengenai kisah heroik para sahabat. Kepada Ustadz kami silakan. Oke, terima kasih Ustaz Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah, puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan meskipun dalam kondisi yang wabah sekarang. Ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan nafas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Termasuk juga para sahabatnya, para ulama-ulama yang saat ini masih tetap berjuang dalam menyampaikan Islam di muka bumi ini. Oke, jadi sesuai dengan tema tadi adalah kisah-kisah heroik para sahabat ya. Nah, jadi ya betul kata Ustaz tadi bahwasanya kalau seandainya kisah Spiderman, Iron Man itu emang nggak ada memang ya nggak masalah sih kita tahu ya, tapi tidak ada motivasinya, kita tidak bisa niru gitu kan? Karena kekuatan mereka kekuatan super ya. Kekuatan super ya itu barangkali itu fiksi ya. Fiksi. Nah kalau ini emang benar-benar manusia nyata dan memang dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka itu orang-orang yang mulia. Nah dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah At-Taubah ayat 100 ya, dalam Quran itu disebutkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan. Kemudian artinya adalah orang-orang yang terdahulu ya, yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu ridho dengan mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah itu. Nah, jadi ini sebuah jaminan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga bahwasanya wa adalahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada ula yazalikal huwa fawzul azim. Nah, jadi artinya dan mereka itu Allah sudah menjanjikan mereka itu adalah surga. Di dalamnya yang mengalir
sungai-sungai. Nah, jadi sudah Allah itu ridho dan akhirnya Allah memberikan apa? Memberikan surga. Nah, jadi kalau kita pengen Allah ridho sama kita, maka nanti kita akan bisa mendapatkan surga. Bahkan kata Allah SWT di ayat yang terakhir adalah zalika huwal fawzul azim. Dan itulah sebuah kemenangan yang agung. Nah, jadi kalau kita selama ini mungkin mencari hal-hal yang sifatnya fana, maka lebih baik kita itu mencari ridha Allah gitu. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan surga seperti para sahabat. Para sahabat ini kan disebutkan tadi ya, yaitu orang-orang muhajirin, ya, orang-orang ansor. Artinya orang muhajirin itu adalah orang-orang Mekah ya. Kemudian orang-orang ansor, orang-orang yang masih di Madinah, dan orang-orang yang mengikuti rombongan mereka itu dengan baik, yaitu orang-orang yang dari suku-suku lain. Nah, maka Allah menjanjikan mereka nanti pahala, yaitu berupa surga. Dan Allah tuh ridho kepada mereka. Nah, maka kita barangkali kita bisa evaluasi. Kira-kira ya, dari kita mulai balik sampai sekarang, ada apa tidak ya amal kita itu yang Allah tuh sudah ridho sama amal kita. Kita nggak tahu nih. Barangkali kita udah berpuasa, udah sampai 23 hari kita puasa nih. Kita nggak tahu nih, apakah kira-kira puasa kita tuh diterima Allah diterima apa tidak. Kita nggak tahu gitu kan. Allah barangkali tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka wajar Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Abdullah ini diberikan uang yang banyak kepada dia. Sehingga dalam sehari itu belum sampai malam, uang itu sudah habis. Kemana? Dia belanjakan. Untuk apa? Belanjakan apa? Dia membelanjakan berniaga dengan Allah SWT. Ya, dia membeli pahala dan Allah menjual pahala. Nah, apa yang dia lakukannya? Apakah membeli pahala? Tidak. Tapi dia menyerahkan uang itu yang telah diberikan itu kepada dia tadi kepada orang-orang muslim yang membutuhkan. Nah, sehingga orang-orang lain melihat, wah ini rugi sekali yang dilakukan sama Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini. Jadi orang itu bertanya pada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, engkau ini udah diberikan uang yang banyak. Kenapa engkau justru mengeluarkan uang itu sebanyak-banyaknya untuk orang lain? Kenapa engkau tidak gunakan untuk dirimu sendiri? Engkau bisa beli baju yang bagus, engkau bisa beli harta yang banyak. Maka apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya aku lebih senang kalau seandainya satu sujud saja yang saya lakukan terhadap Allah SWT, Allah menerimanya. Satu sujud saja. Ya kita kan nggak tahu nih, kira-kira ada apa tidak sih sujud kita yang diterima oleh Allah SWT. Sementara Ibnu Umar, dia pun masih ragu nih, kira-kira ada nggak sujud saya ini diterima sama Allah itu. Padahal sedekahnya udah banyak. Iya, sedekah udah banyak ya. Anaknya Umar bin Khattab pula itu kan. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Kalau saya tuh lebih suka satu sujud saya saja itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan katanya, kalaulah seandainya saya berinfak itu, saya lebih suka Allah tuh menerima infak saya itu meskipun cuma 1 dirham saja. Tapi Allah terima, Allah ridho. Nah, kita tidak tahu nih, Allah ridho apa enggak dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nah, oleh karena itu diterima atau tidak, pelit lagi. Iya. Nah, oleh karena itu memang kita harus introspeksi diri, kita harus melakukan banyak amal-amal, barangkali salah satu dari amal itu Allah meridhoinya. Amin. Nah, ya, jadi ketika Allah meridho, kata Allah tadi dalam Quran surat Taubah 100 tadi, nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kisah-kisah heroik. Nah, kalau saya amati kisah-kisah heroik ini barangkali kisah-kisah yang berhubungan dengan bagaimana mereka berhasil mempertahankan keimanannya. Kemudian kisah-kisah mereka bagaimana mereka memperjuangkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Yang kemudian yang ketiga itu bagaimana kisah heroik mereka, yaitu karakter mereka. Seperti Ibnu Umar tadi, ya. Di zaman sekarang payah ketemu sama orang seperti itu. Dikasih uang banyak, lalu dalam belum sampai malam udah habis uangnya. Itu kan heroik sekali. Diinfakkan semua. Diinfakkan semuanya gitu kan. Nah, maka nanti insya Allah kita akan bahas beberapa sahabat yang memiliki karakter-karakter yang bagus yang bisa kita tiru sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kisah heroik para sahabat yang dia menjaga keimanannya. Nah, ada kisah Bilal bin Rabah, itu udah sangat terkenal sekali ya. Bilal bin Rabah, dia adalah seorang budak Umayyah bin Khalaf. Nah, pada awalnya dia sembunyi-sembunyi dalam keislamannya. Nah, akhirnya dia diketahui oleh Umayyah bahwasanya dia sudah masuk Islam. Sehingga Bilal ini disiksa. Disiksa habis-habisan bertubi-tubi, ya, meronta-ronta, dia tetap tidak mau dia keluar dari agamanya. Bahkan diceritakan diikat kepalanya, lalu disuruh anak-anak membawanya seperti binatang. Nah, di padang pasir itu disuruh seperti itu, ditarik-tarik itu. Nah, bahkan nanti si Bilal ini diikat, lalu dicambuk-cambukin
di padang pasir yang sangat panas. Bahkan juga disebutkan si Bilal ini nanti di atas batu. Iya, di atas batu. Jadi dimasukkan ke dalam baju besi. Baju besi kan panas tuh. Nanti kan mengancarkan cahaya, nanti panas. Lalu dibuang ke padang pasir yang sangat panas. Meronta-ronta, dia sakit, disuruh untuk keluar dari agama Islam. Apa yang dikatakan? Ahad. Nah, itu kekuatan dari Bilal berapa? Dan itu setiap hari, enggak cuma sehari saja. Karena dia seorang budak. Di zaman dulu kan masih ada perbudakan. Kalau tuannya mengatakan seperti itu, maka si budak ya terpaksa ngikut. Nah, maka si Bilal ini dihajar habis-habisan oleh si Umayyah bin Khalaf. Nah, puncaknya itu ketika suatu hari ia disiksa, diletakkan batu yang sangat besar. Bayangkan batu itu mungkin sebesar ini ya, kursi kita ini. Diletakkan di atas batu di dadanya Bilal itu. Dia kesakitan. Badannya itu sudah panas di bawah pasir, dicambukin, diletakkan batu besar. Nah, maka pada waktu itu adalah Bilal si Abu Bakar As-Siddiq lewat. Dia melihat Bilal bin Rabah dilakukan seperti itu dan akhirnya dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia masih tetap dalam keimanan. Nah, sedangkan kita bagaimana nih? Misalnya kita dari SMP Islam, SMP Nurul Ilmi gitu kan. Kita pengennya keluar ke SMA yang umum misalnya. Alasannya nggak bagus. Apa alasannya? Biar bisa lepas jilbab, bisa lebih bebas itu kan. Nah, kalah imannya dibandingkan Bilal itu kan. Nah, maka kalah keimanannya. Maka oleh karena itu dari Bilal ini kita bisa melihat bagaimana begitulah sebuah keistiqomahan itu. Meskipun ditimpa berbagai ujian, meskipun ditimpa dengan berbagai masalah, dia harus tetap mempertahankan iman itu. Nah, ya meskipun nanti ada yang dari SD Nurul Ilmi keluar ke SD negeri, tapi tetap mempertahankan keimanan. Meskipun dari SMP Nurul Ilmi nanti ke SMA yang lain, nah maka tetap menjaga yang perempuannya menggunakan jilbab, kemudian sholatnya, ya tahajudnya, tilawahnya tetap dijaga. Nah itulah sebuah keistiqomahan. Itu Bilal bin Rabah. Kemudian kita kena juga dengan kisah Ammar bin Yasir. Mungkin pernah dengar ya? Ammar bin Yasir itu dia satu keluarga. Gubernur Mesir. Nah betul. Jadi dia sempat pernah menjadi seorang gubernur. Nah jadi seorang gubernur Kufah di Kufah ya. Nah Ammar bin Yasir ini ketika di awal-awal Islam itu dia masuk Islam beserta ayah dan ibunya. Ya, jadi Ammar bin Yasir, ya, ayahnya Yasir, kemudian Sumayyah. Nah, itu kan terkenal ya Sumayyah itu. Terkenal Ammar bin Yasir terkenal seorang penyair. Nah, kalau Ammar bin Yasir itu ya dia nanti Rasulullah SAW mengatakan silahkan kalian ikutin apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir karena dia termasuk orang yang dipercaya. Bahkan nanti ada hadis yang menyebutkan si Ammar ini nanti akan dibunuh oleh seorang pengkhianat. Dan nanti dia terbunuh di saat perang Siffin. Mungkin tahu ya kisahnya bagaimana perang Siffin itu ada terjadi pengkhianatan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti si Ammar itu nanti wafat. Nah, nanti kita akan kisahkan kalau misalnya waktunya cukup ya. Nah, oke, Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Satu keluarga masuk Islam. Awalnya orang tidak tahu. Nah, akhirnya orang pun mengetahui keislaman dari Ammar bin Yasir ini. Akhirnya apa? Abu Jahal. Nah, Abu Jahalnya udah tahu benernya siapa dia yang paling beringas lah untuk memusuhi orang-orang Islam. Nah, Ammar bin Yasir, ayahnya dan juga Sumayyah lalu diikatlah di suatu tempat, lalu dicambuk-cambukin, disiksa habis-habisan agar mereka menyembah Lata dan Uzza, menyembah berhala. Namun mereka tidak mau, mereka mempertahankan keimanannya. Sehingga disiksa terus. Sampai dia nanti dilempari pakai batu, ya disiksa, diletakkan di dalam baju besi sama seperti Bilal tadi, dibuang ke tengah padang pasir yang sangat panas, meronta-ronta dia. Nah, bahkan ayahnya Yasir itu wafat di saat itu karena disiksa habis-habisan. Dan Ammar melihat bagaimana ayahnya tewas. Bayangkan ya, kita melihat bagaimana ayah kita tuh tewas di depan kita sendiri dan kita tahu siapa pembunuhnya dan bagaimana terjadi pembunuhannya. Dan dia tetap dalam keimanan Ammar bin Yasir ini. Lalu akhirnya Yasir ini wafat di tangan Abu Jahal. Lalu kembali si Abu Jahal ini menyiksa lagi yang lain, yaitu ibunya Sumayyah. Nah, Sumayyah ini disiksa juga. Tetap tidak mau dia keluar dari agama Islam. Bahkan nanti ujungnya si Sumayyah ini nanti ditombak, tembus sampai ke leher. Dari bawah itu tetap langsung tembus sampai ke leher. Dan Abu Jahal melakukan itu kepada Sumayyah. Akhirnya si Sumayyah syahid pada waktu itu. Dan dia adalah yang menjadi orang yang syahid yang pertama dari kalangan perempuan. Jadi mujahidah pertama di umat Islam itu namanya Sumayyah, yaitu ibu dari Ammar bin Yasir. Melihat seperti itu Ammar menjadi tertekan, stres dia melihat kedua orang tuanya wafat di depannya sendiri dan dia melihat bagaimana terjadi pembunuhannya itu. Dan akhirnya
si Abu Jahal mendekatlah kepada Ammar bin Yasir, mengajak dia untuk menyembah berhala lagi, ya, disuruh untuk mencaci Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu itu Ammar sedikit tergoda karena memang tekanannya begitu luar biasa. Ayah dan ibunya sudah meninggal dan dia tetap terus dicambuk, terus disiksa. Dan akhirnya Ammar mengucapkan kata-kata kekufuran. Dan akhirnya Abu Jahal melepaskan si Ammar. Dan Ammar ini langsung pergi ke hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bahaya, celaka. Ada apa engkau, wahai Ammar? Kata Rasulullah. Lalu si Ammar mengatakan, saya tadi sudah mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau pun tidak menyukai kata-kata itu. Bagaimana yang engkau ucapkan? Begini. Maka pada waktu itu Rasulullah terdiam. Bagaimana ini? Apa yang saya katakan? Maka Rasulullah menunggu wahyu turun. Dan akhirnya turunlah Quran surah An-Nahl ayat 106 yang mengatakan bahwasanya dan mereka yang kafir setelah mereka beriman, maka nanti mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang kafir dalam keadaan terpaksa, sementara dalam hatinya itu masih tetap tenang dalam keimanan, maka Allah akan mengampuninya. Setelah itu dibacakan itu kepada Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir menjadi sangat senang sekali. Dan dia menyembunyikan keislamannya agar tidak dicambuk lagi. Itu Ammar bin Yasir. Nah, kita bagaimana? Kita langsung mengintrospeksi diri ya. Bagaimana kalau kita dihadapkan hal seperti itu? Disuruh memilih pemimpin muslim, kita milih yang lain. Kata ulama mengatakan ini, kita milih yang lain. Nah, bagaimana dengan keistiqomahan kita dalam berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kisah yang lain. Namanya adalah Khabbab bin Al-Arat. Nah, barangkali Khabbab Al-Arat ini tidak terlalu dikenal, padahal siksaannya itu lebih lagi daripada Bilal dan Ammar bin Yasir tadi. Apa siksaan dari Khabbab ini? Khabbab ini dia adalah budak dari seorang wanita namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar ini dia menyewa kios ya, agar si Khabbab ini tadi disuruh untuk belajar bikin pedang. Nah, jadi besi-besi dibeliin, nanti bikin pedang. Setelah bikin pedang, maka nanti kios tadi digunakan untuk berjualan. Jadi nanti dia jualan pedang, toke pedang rupanya ya. Nah, toke pedang. Kemudian keuntungan dari yang dijual oleh Khabbab itu tadi, nanti keuntungan semuanya untuk Ummu Ammar tadi. Ya, karena dia kan majikan, bebas. Bilal si budak mau diapain terserah dia. Sehingga suatu hari dia mendengar bahwasanya Islam itu membebaskan perbudakan. Geram nih, masa kerja tiap malam tapi duitnya untuk Ummu Ammar, bukan untuk dia gitu. Dan akhirnya dia mendengar bahwasanya Islam itu seperti ini, melepaskan orang dari perbudakan, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khabbab menjadi terpikat. Jadi ingin menemui Rasulullah SAW. Dan akhirnya nanti dia bertemu dengan Rasulullah, dia masuk Islam. Lama dia menyembunyikan keislamannya. Dan beberapa waktu kemudian diketahuilah oleh Ummu Ammar tadi bahwasanya Khabbab ini udah masuk Islam. Sehingga si Khabbab ini disiksa. Disiksa dengan apa? Dengan pedang-pedang yang ada di kios tadi. Jadi dibakar menjadi sebuah bara api, lalu dia diletakkan di atas bara api itu. Jadi punggungnya itu terkelupas. Bara itu akan padam karena lelehan dari punggungnya. Jadi pernah dalam suatu majelis ketika di masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Khabbab bin Al-Arat itu, bagaimana penderitaanmu di masa jahiliyah? Maka kata Khabbab bin Al-Arat, dulu ketika saya masih awal-awal masuk Islam, saya lebih keras siksaannya dibandingkan Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah disiksa, maka masih ada yang menolongnya. Siapa? Ya Abu Bakar Siddiq tadi menolongnya. Dan juga orang-orang dari kaumnya menolong dia. Sedangkan saya, disiksa saya, yang menolong saya siapa? Saya seorang budak, orang tidak melihat saya. Disiksa dia, dan saya diletakkan di atas bara api yang sangat panas itu, dan bara api itu akan padam karena lelehan dari kulit tubuhku. Dan ketika di majelis itu, si Khabbab buka bajunya, diperlihatkan kepada orang-orang yang hadir pada hari itu. Dilihat, ngeri kali ya. Jadi punggungnya itu udah putih-putih gitu. Jadi bekas bakar dari Khabbab bin Al-Arat. Dan dia, apakah dia musyrik? Tidak. Tetap mempertahankan keimanannya. Nah, jadi para sahabat seperti itu. Maka wajar Allah mengatakan Allah tuh ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan bahkan diberikan hadiah surga. Nah, seperti itu Khabbab bin Al-Arat. Nah, ada lagi kisah yang unik. Namanya adalah Utsman bin Mas'un, ya, Utsman bin Mas'un. Dia ini
orang yang dekat dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini termasuk orang yang begitu benci dengan Islam. Nah, cuma karena dia ada hubungan dekat dengan Utsman bin Maz'un ini, maka Al-Walid bin Mughirah memberikan perlindungan, jaminan keamanan kepada Utsman bin Maz'un ini. Nah, akhirnya si Utsman ini dilindungilah sama Al-Walid bin Al-Mughirah. Diumumkan di dekat Ka'bah, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Utsman bin Maz'un ini di bawah perlindunganku. Maka tidak ada yang boleh mengganggu dia. Kalau misalnya ada yang mengganggu dia, maka dia akan berhadapan dengan saya." Dan ternyata Utsman masuk Islam. Dan Al-Walid karena udah telanjur mengatakan seperti itu, maka dia tetap mempertahankan argumen tersebut. Namun Utsman bin Maz'un ini melihat bagaimana siksaan-siksaan yang dialami oleh orang-orang muslim pada waktu itu. Melihat bagaimana Bilal dicambuk, bagaimana Khabbab dipanggang di atas panggangan api, bagaimana Ammar melihat ayah dan ibunya ditombak sehingga wafat pada waktu itu. Utsman ini merasa nggak pede gitu. Loh, mereka aja berjuang kok saya enak-enak saja dilindungi sama orang kafir pula itu. Wah, jadi al-wala wal baraknya pas gitu kan. Wah, masa saya dilindungi orang kafir sedangkan mereka aja minta perlindungan Allah gitu. Dan akhirnya Dia bertemu dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu dikatakan bahwasanya, "Wahai Al-Walid, selama ini engkau melindungiku, betul?" "Ya." "Nah, saya ingin minta sesuatu kepada engkau." "Apa itu?" "Tolong sampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya engkau tidak lagi melindungiku." Nah, jadi dia itu kayak iri gitu kan, melihat orang-orang disiksa, dia enggak itu kan. Nah, akhirnya "Nah, nanti engkau malah disiksa. Orang-orang akan menghajarmu," kata si Al-Walid bin Al-Walid bin Mughirah tadi. Kata si Utsman, "Tidak masalah itu. Nah, siapa yang melindungimu nanti?" Maka kata Utsman, "Allah yang melindungiku." Wah, ini kata-kata ini kan jarang ditemui di zaman sekarang gitu kan. Nah, akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah beserta Utsman bin Maz'un pergilah dia ke Ka'bah. Ya. Lalu diteriaklah di sana, disampaikan, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Utsman bin Maz'un tidak lagi dalam perlindunganku. Maka pada hari ini saya melepaskan jaminan keamanan kepada dirinya." Sudah, maka bubar. Utsman bin Maz'un setelah terjadi peristiwa itu, ya, setelah disampaikan bahwasanya dia tidak lagi dalam jaminan keamanan, Utsman bin Maz'un ini langsung pergi ke orang-orang Quraisy, langsung teriak-teriak, ibaratnya itu memancing emosi orang-orang Quraisy. Apa yang dia katakannya? "Sesungguhnya siapa yang menyembah berhala itu adalah Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu tidak ada gunanya. Ngapain kalian nyembah berhala?" Pokoknya seperti itu kalimat-kalimatnya. Jadi memancing emosi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang dengar, ini apa nih anak ya? Wah, dia kan baru saja dilepaskan oleh Al-Walid bin Mughirah. Jadi kita bebas mengganggu dia. Oke, dan akhirnya Utsman bin Maz'un tadi dihajarlah orang-orang Quraisy, dipukuli ya, bertubi-tubi, kepalanya ditinjuin, diinjak-injakin, dan ada juga dalam riwayat itu disebutkan batu itu dilemparin di tubuhnya dan mengenai matanya. Jadi matanya itu lebam gitu nanti. Nah, sampai seperti itu. Sampai dia tidak sadar lagi ya, hampir tidak bisa sadar diri lagi, nggak bisa tegak lagi gitu. Dan kemudian pada waktu sorenya dia bertemu dengan Al-Walid bin Al-Mughirah dengan mata yang lebam. Dilihat Al-Walid, "Nah, kan udah gue bilang gitu kan. Makanya kalau saya yang melindungi engkau tidak akan seperti ini." Maka apa kata Utsman bin Maz'un? "Alhamdulillah Allah melindungi saya masih hidup." "Nah, buktinya engkau masih kena hajar. Tuh, matamu jadi lebam." Apa kata si Utsman bin Maz'un? "Bahkan mata kiriku itu cemburu dengan mata kananku." Nah, jadi dia tuh cemburu. Mata kirinya nggak kena lebaman tadi. Yang lebam cuma mata kanan, yang kiri nggak lebam. Jadi iri dia itu. Nah, Masya Allah ya, Utsman bin Maz'un berhasil juga mempertahankan keimanannya. Positive thinkingnya luar biasa. Positive thinkingnya luar biasa. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang, Masya Allah ya, mungkin sulit kali kita menemukan para sahabat yang seperti itu. Nah, maka ya perlu kita belajar banyak, perlu kita meningkatkan lagi lah keimanan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, apalagi sekarang udah di 10 hari terakhir ini ya. Nah, maka kita pertingkatkan lagi keimanan kita bikin diri kita tuh terbiasa dalam beribadah sehingga kita bisa nanti lebih mudah mendapatkan surga itu. Karena surga itu tiketnya mahal, ya, butuh pahala yang berapa kali lipat kita nggak tahu ya. Nah, sementara para sahabat mereka seperti itu. Nah, ada juga nih kisah namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ketika di awal-awal keislaman, kan orang nggak ada yang berani baca Quran di tengah-tengah orang Quraisy, ya. Yang berani itu cuma Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Nah, maka pada waktu itu
Jadi Ibnu Mas'ud itu mengatakan seperti ini. Jadi di Islam itu, di awal-awal pertama masuk Islam itu hanya ada 7 orang yang berani menampakkan keislamannya. Selebihnya orang emang disuruh, Rasulullah itu memang menyuruh jangan sampaikan kepada orang lain. Jadi emang Rasulullah yang menyuruh, karena nanti dia memikirkan keselamatan orang muslimin, itu lebih penting. Nah, maka ada 7 orang itu. Siapa 7 orang itu? Itu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Ada lagi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan juga Al-Miqdad nantinya. Nah, si Abdullah bin Mas'ud ini ketika dia melihat, cuma 7 orang ini katanya yang berani menunjukkan keislamannya, saya juga pengen. Nah, itu kan. Maka suatu hari para sahabat sedang berkumpul. Lalu dia mengatakan, orang-orang yang berkumpul tadi mengatakan, selama ini hanya Rasulullah yang berani menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang Quraisy. Menurut kalian siapa yang berani selain Rasulullah? Nggak ada yang berani. Diam semuanya. Ibnu Mas'ud angkat tangan. Saya. Wih, orang lihat, wah jangan engkau. Kenapa? Engkau ini nggak ada yang lindungi. Kayak si Utsman tadi kan. Kan kalau Utsman tuh dia dilindungi sama Al-Walid awalnya. Nah, Ibnu Mas'ud ini dia tidak ada pelindung. Maka orang mengatakan, jangan engkau. Lebih baik cari yang punya keluarga aja, sehingga ketika dia nanti diserang, maka orang-orang akan menyerang juga itu. Nah, oke, siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud angkat tangan lagi, biar saya saja gitu. Ah, yaudahlah kalau gitu. Tapi nanti kamu dihajar. Siapa yang akan melindungimu? Allah yang melindungiku. Nah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud langsunglah pergi ke Ka'bah. Di sana dia mengucapkan Quran sangat kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, alamal Quran. Nah, jadi surah Ar-Rahman itu dibacakan sampai dia menunggu orang-orang menghajar dia. Dan akhirnya ayat Al-Quran itu Ar-Rahman itu belum selesai dibaca, dia udah bawa belur. Dihajar oleh orang-orang, karena orang-orang kafir itu ketika mendengar ayat Al-Quran itu kayak kesetan kena ruqyah gitu kan. Nggak mau dia mendengar seperti itu. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud tadi diseranglah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga babak belurlah dia, lalu digotonglah sampai kebawa kepada sahabat. Lalu dilihatlah, nah udah bilang tadi kan, jangan engkau gitu kan. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau kalian pengen, besok saya mau lagi gitu ya. Nah itu, saking luar biasanya keimanan mereka itu. Maka ya jauh sekali ya tingkatan keimanan kita dengan tingkatan keimanan para sahabat. Nah seperti itu, maka wajar Allah itu menjanjikan surga kepada mereka. Masih banyak lagi kisah yang lain. Ada lagi kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia terkenal dengan pemanah yang jitu. Jadi kalau dia manah, itu tepat sasaran. Bahkan Rasulullah itu pernah berdoa seperti ini kepada dia. Bukan berdoa sih, ibaratnya itu memberikan taruhan lah ya. Ketika di perang Badar, ketika di perang Uhud, Rasulullah terdesak, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan anak panahnya dilempar di lontar-lontarnya anak panahnya. Kata Rasulullah, ayo lemparkan saja anak panahmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Wah, jadi Rasulullah baru pertama kali menebus kedua orang tuanya itu pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas menggunakan anak panahnya. Nah, saat ini anak muda usia sekitar belasan tahun, pokoknya masih di bawah 18 tahun. Kalau tidak salah 16 tahun atau 17 tahun. Nah, masih muda sekali ya, berarti masih anak-anak SMA ya, anak STM lah ibaratnya kan. Nah, anak STM. Dan Sa'ad bin Waqqas ini orang pertama yang menumpahkan darah orang-orang Quraisy. Selama ini kan yang kita tahu orang muslim itu kan kena hajar terus ya. Tapi ada yang berhasil mengeluarkan darah orang-orang Quraisy, yang berhasil mengeluarkan darah orang Quraisy dengan menikamnya. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika itu dia masih muda, masih anak SMA. Luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, saat ini dia anak yang ibaratnya gimana ya, anak yang gaul gitulah. Nah, jadi tapi dia sayang banget sama ibunya. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka pada waktu itu ibunya awalnya tidak mengetahui dia masuk Islam. Lama kelamaan akhirnya ibunya mengetahui bahwasanya saat ini masuk Islam. Nah, kemudian ibunya mengatakan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kau peluk ini?" Maka disampaikanlah bahwasanya ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmunya nanti disampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kami. Maka ibunya ini yang kebetulan dia masih kafir, dia mengatakan, "Keluarlah engkau dari ajaran itu. Jika seandainya engkau tidak mau keluar dari agama itu, maka aku akan menyiksa diriku dengan cara aku tidak mau makan dan minum selama engkau keluar dari agama itu." Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas
tidak menghiraukan kata-kata ibunya, mungkin cuma gertaan pak gitu. Ya anak SMA kan mikirnya, ini gertaan pak ini. Nah akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas pergilah dari ibunya, si ibunya. Dan ternyata memang benar, berhari-hari ibunya tidak makan. Jadi sakit, ibunya sudah lemas, ya sudah kurus gitu kan. Dan orang-orang yang ada di sekitar rumah Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat ibunya kok udah seperti ini. Maka kata ibunya, ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil, dibawa ke rumah dekat orang tuanya, lalu dikatakan, lihatlah orang tuamu. Dilihatnya ternyata ibunya sudah kelemasan. Mengapa engkau seperti itu, wahai ibuku? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata ibunya, karena engkau tidak keluar dari agama yang kau anut sekarang. Jika seandainya engkau belum keluar, maka aku tidak akan makan sampai aku mati. Lalu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibu, jika seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu setiap sampai 100 kali keluar dari tubuhmu, dan engkau menyuruhku keluar dari agama Islam, maka aku tidak akan pernah melakukan itu meskipun engkau punya 100 nyawa, dan engkau mati di hadapanku, dan aku tetap akan mempertahankan keimananku. Nah, gitu. Kisah para sahabat. Ya, luar biasa. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini nanti ya di masa Umar bin Khattab itu nanti dia akan menjadi pemimpin pasukan perang yang akan melawan orang-orang di negeri Irak, itu di Persia. Nanti raja Persia itu takluk dengan dia. Nah, itu si Sa'ad bin Waqqas ini. Dan dia punya keunggulan lain. Doanya makbul. Nah, doanya makbul. Jadi pernah itu suatu hari Umar ya sedang lewat di pasar dengan menggunakan kayak rotan gitu, tongkatnya gitu, mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, akhirnya Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas itu udah ngangkat tangan. Karena Umar tahu saat ini doanya makbul. Weh, ini maaf. Nih, tongkatnya tolong pukulin saya, kisus saya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sudah memaafkanmu wahai Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku berdoa tadi bukan untuk kecelakaanmu. Nah, gitu. Karena emang doanya makbul. Nah, kemudian banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana doanya makbul. Nah, ada karomah yang terjadi pada saat penaklukan Persia atau Gedung Putih ya yang Rasulullah tuh ucapkan ya, nanti umat Islam ya akan menaklukkan Gedung Putih. Itu letaknya di Al-Madain ya, Raja Kisra. Pada saat penaklukan itu, jadi antara pasukan Muslim dengan musuh itu ada sungai yang sangat besar sekali. Saya lupa nama sungainya. Nah, sungai itu mereka harus lewatin, tapi kalau lewat jembatan itu nggak bisa. Maka nanti pas orang Muslim udah nyampe di atas, mereka rubuhkan jembatan tersebut, maka orang-orang akan mati konyol. Dan pada waktu itu sungainya airnya sangat deras. Dan terjadilah sebuah hal yang begitu menakjubkan, yang tidak masuk di akal manusia. Sehingga pada waktu itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi Sa'ad bin Waqqas itu nyuruh semuanya turun ke dalam air. Wih, gitu kan? Ini air sangat deras ini. Kita nanti kan hanyut. Kata Sa'ad bin Waqqas, tadi saya bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada saat kita melewati di sungai itu tadi. Sehingga para pasukan sudah siap-siap nih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pergilah mereka menuju ke seberang sana, lewat di atas air, dan ternyata luar biasa ketika dia menginjak air seperti menginjak tanah. Jadi jalan di atas air itu. Mungkin selama ini kita nonton di film ya, film-film Cina kan. Tak jalan di atas air. Ternyata pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah juga jalan di atas air. Dan ini mungkin tidak masuk akal ya. Dan itu memang terjadi. Kalau di buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, di bukunya Al-Binayah wal Nihayah itu disebutkan memang jalan di atas air. Jadi ini air, jadi jalan gitu. Nah, tapi kalau di buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri itu sebatas paha itu. Bayangkan itu sungai dalam sampai 6 meter tingginya, dalamnya. Tapi mereka jalannya seperti itu, santai, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Maka orang-orang yang melihat pasukan Muslim yang dikatakan sama mereka, ini gila ini, yang lawan kita ini bukan manusia, ini jin ini. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, dan saat ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Karena ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali ya. Kemudian ada juga Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, begitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ya dari keimanan yang dari sejak dini, dari sejak siswa ya. Kalian masih SMA, SMP. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemuda, milenial banget itu. Dan dia mampu mempertahankan akidahnya. Nah, mungkin jam berapa, Jum? Sudah mau jam 3. Oh, oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi kisah yang lain.
Kisah selanjutnya adalah siapa ya? Bagus kita ceritakan. Mungkin Zubair bin Al-Awwam. Nah, Zubair bin Al-Awwam ini usianya 14 tahun. Nah, lebih muda lagi. 14 tahun. 14 tahun masuk Islam. Dan ketika pamannya mengetahui dia masuk Islam, nama pamannya itu Nufail bin Khuwailid. Ketika tahu Zubair itu masuk Islam, maka Zubair itu nanti dimasuk dalam tikar, diikat, diasapin. Jadi kayak memanggang apa ya? Ikan asap. Iya, ikan asap itu. Diasapin itu. Keluar dari Islam. Saya tidak mau itu kan. Usia 14 tahun berarti masih SMP ya? Ya, SMP. SMP ya. Nah, itu. Masih SMP 14 tahun. Dan akhirnya nanti dia bebas juga. Karena pamannya kasihan juga rupanya sama dia. Nah, ya, masih anak-anak nih kan. Akhirnya dilepaskan dan akhirnya nanti Zubair bin Awam itu nanti ikut hijrah ke Habasyah. Dia sebagai ilmu kita kan selama ini ngetahui bahwasanya umat Islam itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, maka umat Islam itu sudah pernah hijrah ke negeri Habasyah, yaitu negerinya Raja Najasyi. Nah, nanti Zubair bin Al-Awwam itu ikut nanti dan pada saat itu usianya sudah nyampe 16 tahun. Nah, nyampe di Habasyah itu nanti ada juga hal yang dilakukan oleh Zubair bin Al-Awwam ini. Apa yang dilakukannya? Jadi pada saat itu, kan ketika umat muslim yang berada di Mekah itu hijrah ke Habasyah, maka umat Islam itu tidak lagi menerima siksaan. Oh, jadi disiksa sama Abu Jahal jatuh di Mekah itu. Disiksa sama Umayyah bin Khalaf, Umayyah jatuh di Mekah, maka mereka pindahlah ke negeri Habasyah, di sana mereka hidup aman. Meskipun pada waktu itu rajanya adalah dari agama Najasyi, dari agama Nasrani. Nah, itu namanya Raja Najasyi. Tapi nanti dalam hadis disebutkan Raja Najasyi ini masuk Islam. Nah, maka di saat perang Khaybar, maka Rasulullah nanti mendapatkan berita bahwasanya Raja Najasyi itu meninggal, maka Rasulullah nanti akan melaksanakan sholat gaib. Nah, itu pertama kali orang sholat gaib itu ketika Raja Najasyi itu wafat. Nah, kemudian Zubair bin Al-Awwam ini pergilah ke Habasyah. Nah, tiba-tiba pada suatu waktu orang-orang ada yang memberontak. Jadi para pemberontak itu ingin mengambil alih kerajaan Najasyi itu. Nah, kerajaan Habasyah di negeri Habasyah itu, maka mereka memerangi Raja Najasyi. Dan sehingga terjadilah peperangannya tidak dekat kota tapi di luar, di jauh sana dan melewati sungai juga nih, melewati sungai. Nah, pada waktu itu orang-orang muslim tidak tahu kabarnya. Jadi sebenarnya yang menang nih siapa? Ya udah berhari-hari terjadi perang. Kok tidak ada kabar itu kan? Siapa yang menang sebenarnya? Kalaulah seandainya Raja Najasyi yang menang, kita aman, alhamdulillah. Jadi karena kalau Raja Najasyi itu adil, maka ketika orang muslim masih berada dikuasai oleh Raja Najasyi daerah tersebut, maka umat Islam aman. Tapi kalau seandainya pemberontak yang menang, maka orang muslim ini jadi kacau nih. Waduh, nanti kita juga bakal dibunuh nih. Kita bakal jadi tawanan nih. Maka para sahabat pun berkumpul pada waktu itu. Berkumpullah mereka bermusyawarah. Kita pengen mengetahui kira-kira apa yang terjadi pada tentara Raja Najasyi ini. Apakah mereka itu menang atau kalah? Nah, sehingga pada waktu itu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita pergi ke tempat peperangan terjadi? Maka orang-orang mengatakan, tidak mungkin. Karena nanti kita juga banyak muslim yang lain. Nah, maka kita harus mengutus satu orang. Nah, siapakah yang mau? Nggak ada yang mau. Ya, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Dan akhirnya apa? Zubair bin Al-Awwam, usia 16 tahun, angkat tangan. Biar saya saja. Wih, jangan anak kecil. Karena itu sungai. Kamu nggak bisa melewatinya. Biarkan saya saja. Gitu. Dan akhirnya, karena dia terus ngotot pengen melihat kondisi di sana, akhirnya apa? Zubair bin Al-Awwam itu dipersilakan untuk berangkat. Kalau mau lewat jembatan ya tidak mungkin. Karena pada saat lagi perang. Otomatis nanti ketika ada yang lewat, maka nanti akan dihancurin ya. Nah, penyusup dan sebagainya kata orang kan. Maka waktu itu dia berenang sampai ke ujung dari sungai itu, Sungai Nil namanya. Nah ya, dekat Sungai Nil. Sampai ke ujung, akhirnya dia pergi lagi mencari, ketemulah orang lagi perang. Ternyata di sana dilihat bahwasanya orang-orang Najasyi sedang mendapatkan sebuah kemenangan. Oh, alhamdulillah nih, ini berita baik nih. Akhirnya dia balik lagi, berenang lagi dia, ketemulah sama para sahabat. Para sahabat kaget, wih selamat kamu ya. Usia 16 tahun bisa masuk ke rombongan orang perang, mencari tahu bagaimana keadaannya, lalu dengan berenang melewati sungai Nil, dan dia selamat lagi. Maka disampaikanlah si Zubair bin Al-Awwam kepada para sahabat bahwasanya sesungguhnya Raja Najasyi menang dan kita masih bisa standby di sini. Nah, akhirnya selamatlah gitu. Dan nanti
Zubair bin Awam ini ketika dewasanya dia nanti ikut perang Badar, dia ikut. Jadi perang Badar pada saat dia ikut itu dia menggunakan sorban warna kuning, sangat mencolok sekali. Jadi dia pengen nantang betul gitu. Orang mungkin pakai serban yang mungkin abu-abu, yang tidak terlalu mencolok. Zubair itu menggunakan serban warna kuning gitu kan. Weh, seolah-olah dia tuh nantang gitu kan. Nah, kalau di perang Hunain tuh pakai serban merah dia kan, lebih mencolok lagi. Nah, tapi yang lebih apa ya? Heroik kisah Zubair ini adalah pada saat terjadi penaklukan. Nah, jadi pada waktu itu ada penaklukan sebuah daerah. Nah, maka Zubair itu nanti berangkat menuju peperangan itu. Perangnya namanya Perang Yarmuk. Nah, Perang Yarmuk itu pada saat Perang Yarmuk, jadi pasukannya banyak. Perang Yarmuk itu lawannya 200.000. Jumlah muslim itu cuma 30.000. Nah, Zubair tadi dia lagi jalan-jalan sama pasukan muslim lainnya. Jalan-jalan. Lalu ditantang sama sahabatnya. Zubair, kalau kamu nyerang saya ikut itu. Kamu nggak bakal sanggup ngikutin saya. Serius? Iya, kamu nggak bakal sanggup. Ayo kita maju. Majulah dia sendirian dengan sahabatnya tadi. Sahabatnya nengok Zubair itu sangat agresif sekali. Masuk ke dalam sendirian. Sahabatnya nengok, wah bahaya itu. Nanti bakal terbunuh. Jadi pasukan rombongan tuh ada 200.000 pasukan. Si Zubair sendirian masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Dan di dalam sirah itu disebutkan Zubair itu sampai ke ujung pasukan. Bayangkan 200.000 pasukan. Ya, kalau menurut ilmi kan kalau di total semuanya itu jumlah siswanya ada 2.000-an ya. Itu pula sesaknya gitu. Payahnya kita masuk kalau ada acara JSB kan, ada acara PPDB. Nah, sekarang Zubair ini masuk ke pasukan yang jumlahnya 200.000, masuk ke dalam sampai balik lagi ke belakang lagi. Dia sampai ke ujung pasukan itu. Dilihat-lihat kondisi-kondisi, balik lagi ke belakang, ketemu para sahabat tadi. Dan memang kena tebas dia, dan masih aman dia. Masih sehat-sehat saja. Masih bisa berjalan itu kan. Para sahabatnya bertemu dengan Zubair. Masih selamat kamu ya? Iya, kalian kemana itu kan? Tadi katanya mau ngajak bersama, tapi kok nggak ada itu kan? Nah, yaudah sekali lagi kita pergi, kita bersama ya. Betul, kamu nanti pasti tidak bakal sanggup nanti. Sanggup itu. Akhirnya 2 kali dia melakukan hal itu. Balik lagi ke pasukan sana, sampai ke ujung, sampai di tempat yang tadi, sampai ke ujung pasukan, balik lagi ke belakang, sahabatnya tadi juga nggak sanggup. Nah, itu Zubair bin Awam. Nah, ini emang kekuatannya luar biasa. Pada usia 16 tahun, udah usia 14 tahun masuk Islam, dan ternyata ketika di masa-masa Khalifah Umar, dia menjadi sangat heroik sekali. Ya. Nah, jadi nanti Zubair bin Awam ini pada saat penaklukan Mesir, jadi kan pada saat penaklukan Mesir, yang memimpin pasukan pada waktu itu adalah Amr bin As. Amr bin As ini minta tolong kepada Umar bin Khattab. Jadi ngirim surat. Wahai Umar bin Khattab, ya, bahwasanya kami membutuhkan bantuan pasukan. Ketika kami melihat pasukan Mesir, kayaknya kami nggak sanggup ini. Maka kami butuh bantuan. Dan akhirnya dikirimlah surat itu kepada Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab mempersiapkan pasukan yang sangat banyak sekali. Setelah dikumpulkan, cuma bisa sanggup 4.000. Dan itu nggak cukup itu, nggak banding dengan pasukan yang bakal dilawan. Maka Umar bin Khattab mengirimlah 4.000 pasukan tadi dengan mengirim sebuah surat. Dan itu rahasia, tidak boleh dibuka kecuali Zubair bin Awam, kecuali Amr bin As. Lalu dibawalah surat itu kepada Amr bin As dengan pasukan 4.000 orang. Dibuka surat itu, apa isi suratnya? Sesungguhnya aku sudah membawa 4.000 pasukan membantumu dalam penaklukan ini. Dan di antara 4.000 itu ada 4 orang yang kekuatannya tuh 1:1000. Siapakah dia? Zubair bin Al-Awwam. Nah ya, kemudian lagi sahabat yang lain, saya lupa namanya. Nah, ada juga 3 orang lagi. Nah, jadi Zubair bin Al-Awwam itu termasuk sahabat yang kekuatannya itu 1:1000. Dan ternyata yang benar, memang betul. Pada saat nyampe di Mesir sana, dia sangat lihat ke sana kemari, mencari celah kira-kira kemana dia akan menyerang dengan menggunakan kudanya. Dan beberapa waktu kemudian dalam penyerangan masih belum juga mereka berhasil, sehingga pada suatu malam Zubair bin Al-Awwam ini, karena di Mesir itu ada namanya benteng Babylon, ya, yang membuat mereka tuh menghalangi mereka untuk masuk. Benteng itu sangat tinggi dan untuk nyampe ke atas itu perlu tangga. Nah, kalaupun mau ke tangga itu sulit karena serangan orang-orang itu sangat brutal sekali. Nah, sehingga si Zubair ini pas malam hari
dia katakan kepada para sahabat, saya berencana mau masuk ke dalam benteng itu. Wih, gimana caranya? Pakai tangga. Wih, jangan. Di situ ada lagi wabah. Ibaratnya tuh di situ lagi corona itu kan. Lagi ada tahun, lagi ada wabah. Biarkan, biar saya menghancurkan tahun itu, kata si Zubair ini. Wah, gitu kan. Ini berarti tekad Zubair ini memang udah kuat sekali. Maka akhirnya si Zubair itu mengatakan, nanti kalau seandainya saya sudah nyampe di atas benteng itu, benteng Babylon itu, saya akan bertakbir, dan ketika saya bertakbir maka kalian semua harus bertakbir agar untuk membuat ketakutan orang-orang di dalam. Oh, oke, baik. Nah, akhirnya si Zubair bin Al-Awwam berangkatlah dia menuju benteng tersebut dengan menggunakan tangga, mencari-cari celah kemana mereka bisa masuk. Akhirnya ketemulah sebuah celah, dia menggunakan tangga, tenteng-tentengin tangga, naik dia ke atas, nyampe di atas benteng itu, langsung dia teriak, Allahu Akbar. Semuanya kaget di dalam itu. Loh, kok ini ada suara apa ini? Nah, mereka tidak pernah mendengar suara azan. Dan akhirnya apa? Semua pasukan tadi langsung teriak semuanya, Allahu Akbar. Kocar-kacirlah orang dalam itu. Padahal cuma azannya Zubair. Ya apa? Cuma takbirnya Zubair dan para sahabatnya di luar. Kocar-kacirlah mereka. Dan akhirnya si Zubair masuk ke dalam dan membuka pintunya. Nah, itu Zubair bin Awam. Ya, padahal usia masuk Islamnya sangat muda sekali. Dan nanti dia akan tewas di saat perang Jamal. Perang Jamal itu kan perang antara Ali dan Aisyah. Nah, itu terjadi pemberontakan pada waktu itu ya. Nah, seperti itu kisah tentang Zubair bin Awam. Nah, maka dari kisah-kisah ini ya, ini masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ini karena waktu yang tidak cukup, itu kan. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam memegang akidah atau memegang keistiqomahan dalam beriman itu sangat sulit sekali. Ya, ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa masalah, ya kalau seandainya ada yang membuat kita tuh menjadi menjauh dari Allah, maka segeralah mendekat. Nah, kalaupun seandainya kita sering berbuat salah, maka segeralah bertaubat. Nah, sehingga iman kita itu kembali menjadi lebih kuat lagi, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha agar apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi Allah tuh ridho dengan kita. Maka oleh karena itu perbanyaklah aktivitas ibadah kita, apapun bentuknya, sekecil apapun itu, barangkali itulah yang menjadi kita bisa masuk ke surga. Dikisahkan bagaimana ada seorang wanita yang pelacur ya, pelacur. Ketika dia kehausan, maka dia ambil air di dalam sumur yang begitu dalam, lalu dia naik ke atas. Ketika di atas ternyata ada anjing yang juga kehausan. Dia selamatkanlah anjing itu, dan anjing itu selamat, dan sedangkan dia meninggal. Maka malaikat mengatakan dia masuk ke surga hanya dengan memberikan minum kepada hewan yang mungkin saat ini menjadi najis bagi kita. Nah, tapi itu sebuah perbuatan yang kecil. Tapi karena rahmat Allah, kita bisa berhasil mendapatkan sebuah ridhonya. Nah, maka cita-cita kita adalah mendapatkan ridho Allah. Kita perbanyak ibadah, kita banyak hal-hal yang membuat Allah tuh menjadi ridho dengan kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan Ustaz Ahmad. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Wasril yang sudah menyampaikan kisah-kisah heroik para sahabat. Kita tahu bahwasanya kekuatan seorang sahabat, kekuatan kita seorang muslim adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kekuatan kita akan berlebih. Iman. Kita pernah dengar kisah heroiknya sekitar ada 300 orang mesti menghadapi 3.000 orang. Begitu besar. 300 orang cuma menghadapin pasukan yang berkali lipat lagi daripada mereka. Itu sebuah tantangan. Bagaimana para sahabat ketika mereka disiksa, tapi mereka masih tetap yakin dengan Allah. Sehingga Allah memberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup mereka. Kita tahu Bilal bin Rabah saja sepatunya udah terdengar sampai surga. Ya, terempai. Bunyinya aja udah terdengar. Berarti insya Allah dia juga masuk surga. Itu sebagai keberkahan-keberkahan ketika kita dekat dengan Allah. Allah udah juga mengingatkan dalam firman-Nya di surah Ad-Duha itu, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau engkau bingung, maka Allah akan kasih petunjuk. Tapi ketika engkau dalam kekurangan, maka Allah akan kasih kecukupan. Maka tugas kita adalah kita semakin dekat dengan Allah, kita kejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Begitu besar syukran jazakallah pada Ustaz Wasil, begitu banyak kisah-kisah heroik para sahabat yang patut kita jadikan sebagai referensi untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para sahabat Nuril TV semuanya. Semoga tetap semangat, semoga tetap sehat, semoga selalu berkahi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita banyakkan ibadah kita kepada Allah, kita banyak doa kita kepada Allah agar Allah mengangkat virus COVID-19 ini
sehingga kita bisa beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Kita bisa tarawih berjamaah, kita bersilaturahmi ketika Idul Fitri, kita bisa sekolah dengan baik. Maka kita perbanyak doa, apalagi kita yang sudah masuk ke 10 hari terakhir, kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan. Kita contoh para sahabat yang telah Ustadz Wasil paparkan kepada kita semuanya. Kita tutup Ustadz kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Nopriansa yang menjadi moderator pada kegiatan kajian pada kali ini, mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf jika ada kekurangan dan kalau semua ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.